Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 23 Oktober, judul renungan kita, Dari Keruh Menjadi Setan. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Yehezkiel pasal 28 ayat 14 dan 15. Kuberikan tempatmu dekat kerup yang berjaga, di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Dasar kepercayaan ke-8. Pertentangan besar. Seluruh umat manusia sekarang terlibat dalam kontroversi besar antara Kristus dan iblis mengenai karakter Allah, hukumnya, dan kedaulatannya atas alam semesta. Konflik ini berasal dari surga ketika makhluk ciptaan yang dikaruniai kebebasan untuk memilih dengan meninggikan diri sendiri menjadi iblis, musuh Allah, dan membawa sebagian malaikat ke dalam pemberontakan. Sebelumnya, kita berpikir bahwa kisah yang paling menyedihkan dalam Alkitab adalah kisah kejatuhan. Namun sesungguhnya, kejatuhan tidak akan terjadi jika kejatuhan yang pertama ini tidak terjadi. Kisah yang satu ini benar-benar menyayat hati. Bayangkan malaikat yang paling indah dan kuat yang Anda bisa. Alkitab mengatakan bahwa Lucifer, putra Fajar, memiliki jubah yang indah yang dihiasi dengan batu-batu berharga. Dia sangat cantik, kesempurnaan. Dia berdiri di dekat tahta Allah dan seluruh pikirannya, seluruh nyanyiannya, seluruh keberadaannya adalah sukacita dan damai sejahtera serta pujian. Apa yang membuatnya suatu hari mulai berpikir tentang kecantikannya sendiri? Apa yang ada di dalam hatinya yang membuatnya mulai ingin menjadi seperti Tuhan dan kemudian ingin memiliki kuasa Tuhan dan kemudian cemburu kepada Tuhan anak? Apa yang membuatnya mulai menyebarkan pemberontakan dan bisikan di antara para malaikat kudus, berpura-pura bahwa Tuhan memerintah dengan paksa? Dan mengapa di bumi, atau lebih tepatnya, mengapa di surga mereka mendengarkannya? Perang? Kami bahkan tidak tahu apa artinya. Apa senjata? Bom? Semacam pertempuran yang tidak bisa kita bayangkan? Atau hanya peperangan rohani? Bagaimanapun, itu berakhir dengan Tuhan mungkin menangis, mengusir anak-anak kesayangannya sendiri, para malaikat yang Dia ciptakan dan kasihi dari surga untuk selamanya. Anak-anak, itu adalah tragedi yang lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan dari sudut pandang kita yang kecil dan duniawi. Adalah satu hal bagi manusia, bahkan manusia yang sempurna sekalipun, untuk mendengarkan godaan yang telah diperhitungkan dengan cermat yang sengaja dibuat untuk menjerumuskan mereka. Adalah hal yang berbeda bagi makhluk perkasa seperti malaikat yang setiap hari hidup dalam realitas surga dan kehadiran pribadi Allah untuk dengan sengaja, dengan niat jahat, memilih untuk mencoba menggulingkan tahta Allah yang Maha Kuasa. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan Allah, panggil
Panglima tentara surga, engkau pasti sangat sedih ketika semua ini terjadi. Jika ada sesuatu, hal sekecil apapun yang dapat saya lakukan untuk membantu mencegah engkau kehilangan satu orang pun, tunjukkan saja dan saya akan melakukannya. Amin.